Ada polisi India ya, bukan polisi kita. Polisi India tuh pura-pura baik kali. Ada yang memang main terangkas saja. Ini. Nah, biasanya mereka menggunakan teknik kebaikan, tapi dalam rangka menjerumuskan. Ceritakan, nanti biar kita bantu. Itu hati-hati ya, hati-hati. Pura-pura mengerti akan kita, maka kita akan menimbulkan rasa senang. Pokoknya bagaimana tersangka dulu. Rupanya setelah tersangka hilang si kawan, Bang. Alamak. Woi, polisi, awas kau. Assalamualaikum tua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Woi, ini janji pendekar batubara ini dia tepati. Berarti beliau adalah orang yang konsekuen dalam berjanji. Buktinya saat kita tagih kemarin belum sampai sebulan beliau hadir di sini. Ya, apa kabarnya ini? Sehat, alhamdulillah, Bang. Oh iya. Tua hari ini telah bertransformasi lah ya, menjadi lebih arif, bijaksana, dan kalau pikirannya kita sudah tak perlu ragukan lagi. Namun hari ini dia lebih dewasa. Kalau boleh tahu, bisa tidak diceritakan ya Pak Ketua? Soal pengalaman kita kemarin kan kita tagih itu soal pengalaman perjalanan dalam penegakan hukum. Dalam penegakan hukum, kemudian bagaimana asingnya masih bagaimana kehidupan lapas yang terkesan ekstrim. Nyata-nyata gimana ya? Bagaimana berurusan dengan jaksa, berurusan dengan hakim. Kepolisian ya kan saat ini terkhusus polisian sebelum dikirim ke lapas atau sebagaimana, pastilah ujung tombak dari penegakan hukum itulah kepolisian. Nah, masyarakat kan perlu tahu juga bagaimana perilaku mereka memperlakukan manusia atau gimana, ya kan? Oke. Ini agak gawan ini ceritanya, geng. Jadi sebelum kita memasuki wilayah hukum, ada 3 prinsip yang harus dipegang oleh para kriminal. Tapi gini dulu, Bung Ketua. Siap. Cerita dulu kisah-kisah ini, gimana sebelum sampai pada tahap itu, ya kan? Oh iya, ini konkret. Kata penghantar. Iya. Oke. Jadi sebelum kita memasuki perjalanan penegakan hukum, mulai dari penahanan di RTP, di penahanan di jaksa, penahanan hakim. Supaya agak lebih jelas ke pemirsa, RTP ini kira-kira apa? Oh ya, RTP, Ruang Tahanan Polres. Oh iya. Aduh, aku dengar itu sedih juga aku. Karena Pak Kapolres kita mau pindah ini kan. Banyak kali jasanya di batubara ini. Cukup besar. Itu dia lanjut. Dalam keagamaan, kondusivitas wilayah. Bagaimana ruang gerak mahasiswa atau ruang gerak LSM. Bisa nyaman. Bisa nyaman. Gitu ya. Lanjut. Jadi prinsip para kriminal, baik itu berkerah biru atau berkerah putih. Berkerah biru ini penjahat yang memang dia ini nggak menggunakan pengetahuan. Tapi kalau penjahat yang berkerah putih, ini dia menggunakan pengetahuan. Nah, berilmu lah ya. Contoh, perampok biru. Itu biru. Nah, koruptor itu putih. Nah, yang dilakukan oleh orang-orang agamawan juga bagian dari berkerah putih. Jadi dia kompleks. Nah, begitu kita memasuki wilayah hukum, pertama kan di kepolisian dulu nih. Pasti. Jadi ada satu tahap yang memang menjadi pengalaman karena sudah 2 kali masuk penjara. Berhubungan dengan politik ini kan? Betul. Jadi pertama kita harus kenal dulu siapa yang memeriksa kita. Nah, biasanya mereka menggunakan teknik kebaikan, tapi dalam rangka menjerumuskan. Ini edukasi edukasi. Informasi dan edukasi. Oke, lanjut. Oke, jadi pertama pertanyaannya itu dengan teknik-teknik logika sirkular. Yang pertanyaannya itu berulang-ulang. Begitu udah kita jawab, iya kan? Udah kita jawab, itu tanyanya lagi. Nah, kalau seandainya pertanyaan kita berubah, akan ada pertanyaan baru. Jadi ada kebaikan yang memang seakan-akan ingin menyelamatkan kita. Makanya ada istilah. Istilahnya
ceritakan nanti biar kita bantu. Itu hati-hati ya, hati-hati. Gini, Bung, saya Oke, potong sedikit. Saya teringat waktu anak-anak itu TV3 Malaysia sering menayangkan film-film India. Film-film India itu kan pasti dikenal dengan inspektur. Iya. Wah, ini cerita polisi India polisi nih kan. India ya. Ya, ada polisi India tuh, polisi India ya, bukan polisi kita. Polisi India tuh pura-pura baik kali. Wah, ada yang memang main teranggas saja. Ini kurasa seperti itu ya lah. Ya, itu sangat Indonesia. Bukan, sangat India kali lah. Sangat India banget. Lanjut. Jadi pada saat kita ditanya soal bagaimana itu kita akan kewalahan. Jadi ada namanya psikologi komunikasi. Jadi mereka pertama pura-pura mengerti keadaan kita. Dan yang kedua, kalau mereka seandainya sudah pura-pura mengerti akan kita, maka kita akan menimbulkan rasa senang. Senang itu harapan kalau kita akan dibebaskan, akan dimediasi. Yang dengan motif-motif apalah namanya? Apa itu? Pokoknya bisa diselesaikan lah. Oh, berarti dia masuk ke ruang diri kita dulu. Pokoknya bagaimana tersangka dulu. Wah. Itu dia. Kalau udah tersangka, nggak ada cerita. Soal janji nanti akan kita mediasikan sama bupati ini misal. Ini abang minta kejujuranmu. Nanti ini contoh ya. Ini contoh. Misal kita bermasalah sama bupati atau gubernur. Jadi jujur aja dulu. Nanti kalau udah duduk perkara akan kami fasilitasi nanti. Rupanya setelah tersangka hilang si kawan, Bang. Nah, itu harus polisi India ya. Ya, sangat India kali. India banget ya. Sangat India banget. Lanjut. Jadi udah begitu kita memasuki wilayah RTP nih, ruang tahanan polisi. Jadi di situ banyak hal lah. Jadi ada hal yang memang sifatnya universal dan ini sudah jadi rahasia umum. Misal ya, Bang, kita ini punya teman ini di dalam ruangan. Ada 15 orang. Misal ya. Misal 15 orang. Itu ya. Nah, ini entah mimpi, entah apa. Jadi kadang-kadang begitu kita menjalani hari-hari kita di sana selama beberapa hari, 15 orang ya. Atau berapa lah ya. Ada yang pergi. Ada yang pergi, ada yang damai. Ada yang juga istilahnya sifatnya entah rehab. Kalau rehab itu pastilah berhubungan dengan narkoba ya. Itu misal. Ada yang memang sifatnya berdamai. Tapi waktu pertama kali kejadian aku ditahan 2017, itu aku berdamai loh. Nah, 2017 si korban pertama ya. Iya, si korban itu sudah menginginkan aku keluar. Tapi bayangkan, penegakan hukum terus jalan. Aku nggak tahu. Jadi yang menginginkan aku ini diproses, ini kan korban. Iya betul. Maka dia mengadu. Aku tak tahu siapalah yang menginginkan aku ini terus menjalani hukum. Nah, oke, kita lanjutkan lagi nih. Iya, 2017 itu. Iya, itu 2017. 2020 gitu. Jadi di sebuah ruangan itu satu-satu pergi. Ada yang memang dilimpahkan, ada yang memang dia tuh damai, ada yang dia tuh rehab. Damai ini maksudnya gimana ini, Bu? Itu kan abstrak ya. Pejabat-pejabat Indonesia ini kan suka menggunakan bahasa abstrak. Jadi kita sesuaikan, Bang. That level abstraction kalau dalam komunikasi psikologi. Jadi suatu ketika begitu pergi si kawan, ini hukumnya ini hukum yang memang sifatnya sudah luar biasa. Tidak ada korban. Ngerti ya, Bang kan? Dia itu kejahatan yang memang sifatnya luar biasa lah. Iya. Jadi kita tak tahu apakah alasannya itu memang rehab atau apa, tapi ya sudahlah. Jadi ada istilah kepercayaan manusia itu kan banyak. Nah, uang itu dijadikan sebagai alat tukar itu karena pertama dia itu dipercaya dulu. Bisa nggak dijadikan alat tukar? Betul. Nah, kesepakatan itu ya. Ini bukan endorse ya. Jadi kita mau beli rokok nih, Bang. Kalau kita mau pakai uang 50.000, seandainya penjual nggak percaya dengan uang kita, ini kan
nggak akan diberi. Karena dipercayalah. Iya, nah, menurut perilaku, kalau menurut Yuval Noah Harari menyebut bahwa uang juga bagian dari kepercayaan umat manusia. Bahkan posisinya lebih tinggi daripada Tuhan dan dewa-dewa. Itu menurut perilaku ya, bukan menurut ucapan. Kalau menurut ucapan macam lah tuh. Siap mati kan gitu. Jadi lanjut. Jadi uang ini bisa menjembatani semua hal. Baik itu kasus, baik itu dulu kan waktu sejarah revolusi kognitif 17 tahun yang lalu. Nah, ini manusia ini kan otaknya masih reptil. Jadi senggol aja bacok. Ini dia. Nah, tapi zaman sekarang bagaimanapun bencinya seseorang terhadap seseorang lainnya, itu bisa dijembatani pakai uang. Nah, uang bisa menyatukan umat manusia, juga bisa menjembatani orang yang beda agama, beda suku. Kemudian kalau dia sudah atensi betul, ini bakal kita penjarakan ini. Wah, ini betul-betul pengalaman nih, Ji. Jadi kalau harganya cocok, Bang, jebol juga. Alamak, gawat ini, Ji. Nah, ini ya kalau kata-kata kasarnya, mama mana yang tega menjual anaknya. Tapi kalau harganya cocok, dijual juga. Banyak buktinya. Ya. Masuk-masuk. Nah, ada juga alasannya untuk menghidupi anaknya yang lain. Ya harus kan? Korban yang itu. Jadi selagi yang ngomong masih doyan duit, usah combo lah sob. Oke, Bang. Oke, jadi begini. Nah, jadi yang kusaksikan 2 kali perjalanan. Iya, di dalam pesantren itulah ya. Jadi kita ini kan nggak bisa lepaskan juga general semantik berdasarkan urutan waktu. Karena kan waktu itu berubah, orang pun berubah. Pastilah. Jadi di masaku dulu, begitu kita berhadapan sama jaksa, begitu kita dilimpahkan. Nah, pertanyaan jaksa itu cuma satu. Kau pakai PH? Iya. Pakai, ya udah hati-hati. Berapa? Ancamanmu 6 tahun ya. Nah, jadi ancaman ini kan sifatnya masih abstrak nih. Iya, betul. Nah, jadi biar supaya down psikologis terdakwa. Nah, maka siapapun yang pakai PH, hati-hati. Nah, pasar PH jadi jatuh di situ. Waduh. Berlaku lagi tuh apa ya? Ekonomi apa namanya? Ya, tergantung selera pasar. Jadi kalau dukun kita datangi, oke ya, kita datangi dukun, kaki kita patah, tak efektif. Pergi kita sama dokter, apa namanya, dokter tulang. Tukang urut, dokter yang memang khusus untuk. Betul. Guru singa biasanya tuh. Kalau jadi si dukun bilang, ngapain dokter? Nggak bisa percaya itu. Dukun. Nah, si dokter pun ngomong gitu juga. Ngapain kau datangi dukun? Nah, itulah tadi. Jadi ini persaingan, kompetitor, kompetensi. Nah, ini dia. Ini semua kan uang juga. Iya. Itulah yang tadi ku sampaikan Yuval Noah Harari ya, ini pendapatku. Jadi posisi uang itu kadangkala lebih tinggi daripada Tuhan dan dewa-dewa. Ya, itu kata beliau tadi. Itu kata Yuval Noah Harari. Kalau kita ucapan, mungkin kita nggak mengakui. Iya. Negarawan yang setia kepada negaranya, seorang negarawan yang setia kepada negaranya, begitu harganya cocok, jebol juga itu. Jadi ya tidak ada yang bersih lah. Tapi ada mengutip sedikit sejarah ketika di zaman Soekarno, saat ada kepentingan negara yang tidak diiakan oleh Buya Hamka, dan beliau diminta pada saat itu untuk nanti boleh dibuka sejarah para pemirsa, untuk mengiyakan apa yang diinginkan oleh pemerintahan saat itu, dan Buya Hamka bersikukuh untuk tidak mau mengikuti itu, akhirnya dipenjara. Toh masih ada juga orang-orang seperti itu kan. Ini kan ya intinya supaya rakyat kita di batubara jangan juga pesimis. Meski kita melihat hari ini dari mulai PH, hantu, bla bla apa namanya ya, ukurannya memang uang. Asal kepentingannya berjalan, uang bisa didapatkan, udah nggak peduli tadi anak ya. Aku mengalaminya melalui pendekatan empirik. Kemudian ku alami langsung dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kehidupan di lapas, bagaimana kehidupan di setelah jadi tahanan jaksa, atau pada saat menjadi tahanan polisi. Semua itu kompleks. Cuma kadangkala kita ini jurnalis, Bang. Hargailah kita sebagai jurnalis pada saat di dalam. Betul. Harusnya
kalau seandainya lah ada yang mau dikeluarkan, janganlah di ruanganku. Mungkin dia keluar mau kencing waktu itu pas pulang. Iya, boleh jadi. Iya, tak balik lagi. Iyalah, iya. Atau mungkin pada saat itu kita memang sedang bermimpi seolah-olah di ruangan itu ada 15 orang. Ternyata yang aslinya 7 orang. Begitu kita lihat, ya mana si Polan? Kau mimpi kau. Iya. Jadi prinsipnya sebelum kita menghadapi itu zaman Bapak apa itu kejadiannya, Bung? Itu dua momentum aku alami, aku saksikan. Memang ada kelemahan juga. Iya. Kan tidak ada memang sempurna hidup ini kan. Iya, betul. Cuma itu tadilah harus rapi lah. Iya. Kalau bohong itu, bohong ini kan dia menggunakan analisis. Iya, betul. Menggunakan pendekatan dialektika, ada tesis, antitesis, sintesis. Kemudian menggunakan general semantik. Iya. Rapi lah gitu. Jadi kalaupun bohong tak pernah ketahuan ya. Iya. Jadi oke. Jadi sebelum kita berhadapan dengan penegakan hukum ini, sebagai orang-orang yang pernah terlibat dalam dunia kriminal, kita harus punya 3 prinsip. Pertama, jangan takut siapapun. Dan yang kedua, jangan percaya siapapun. Dan yang ketiga, jangan bergantung sama siapapun. Itu intinya. Betul. Jadi kalau kita sudah tidak takut pada saat kita dipres, banyak juga itu kejadian ya. Ini bukan konteks batubara Indonesia, konteks India. Jadi pada saat kita di drop, ada yang dipukul, ada yang dipres. Kadang jebol itu pertahanannya. Awalnya dia memang betul-betul tidak merasa bersalah. Memang tidak salah, akhirnya mengaku kesalahan. Nah, aku dapatkan ini pada saat cerita-cerita di lapas lah. Jadi di lapas ini, Bang. Ini kita masuk cerita lapas dulu ya. Iya, boleh. Biar nggak tegang kali. Iya. Jadi banyak orang menganggap lapas ini dia tempatnya seram. Tempatnya kayak macam kayak horor. Seolah-olah kalau udah masuk di sana pembantaian lah. Pembantaian lah. Ada yang dipukul, ada yang dimob. Ternyata begitu kita masuk, Bang. Jadi orang yang pakai tato tengkorak. Ngeri nih kan, Bang. Gambar harimau. Ya, gambar setan. Gambar iblis. Nah, tatonya lengkap lah dengan iblis, dengan orang-orang keparat lah. Iya, betul. Jadi mukanya juga muka-muka pembunuh, muka-muka perampok. Tapi kalau udah masuk di sana, Bang, jadi babu, Bang. Iya, kalau nggak ada uangnya. Jadi orang yang lemah gemulai kayak bencong ditakuti sama orang-orang yang bertengkorak tadi. Waduh. Kenapa ditakuti? Karena yang menyuci baju di sana kan rata-rata kan bencong. Iya. Jadi bencong di sana kreatif. Jadi orang yang bertato, yang pemalas lah ini. Jadi kan kadang-kala bergantung ini nyuci pakaian dengan bencong. Nah, kadang-kala seminggu sekali batas kita hutang 1 baju, 1 celana itu kan Rp1.000. Jadi ada laundry sana ya. Ada laundry, tapi laundrynya bukan laundry mesin. Iya, manual. Jadi kalau udah pada waktunya nggak bayar si tengkorak ini. Siapa? Si tato tengkorak ini. Jadi begitu datang dia langkah bencong, langsung lari tuh kamar mandi. Iya, karena takut ditagih. Nah, kalau nggak dibayar itu hukumannya bisa dikereng. Wah. Jadi di sana memang disiplin di apa? Lapas. Ya, namanya permasyarakatan, udah nggak penjara lagi namanya. Iya, betul. Jadi mereka yang nipu, mereka nggak berubah itu ada tempat isolasi tersendiri. Lampu itu nggak ada. Itu selama sebulan itu dihukum. Betul. Kemudian tempatnya tersendiri, tidak ada tempat membuang air besar, membuang air kecil. Waduh, Mak. Nah, begitulah cara lapas mendidik bagaimana memanusiakan manusia. Iya. Tapi orang yang baik ada yang dapat remisi. Ada yang betul. dapat cuti bersyarat, pembebasan bersyarat. Di masa Covid banyak kali penjahat yang diuntungkan di sana. Iya. Setengah perjalanan keluar. Iya. Nah, betul. Semua ini kan peraturan. Ya, betul. Peraturan. Ya, ada juga oknum yang menjualnya. Ya, pastilah. Ya, oknum di kepolisian pun begitu. Ya. Semua peraturan di kepolisian itu bagus, tapi tetap aja ada yang menyalahgunakan wewenangnya. Ya. Buktinya apa? Banyak yang ditangkapi kemarin. Soal 11 orang yang dipenjarakan karena menyalah abuse of power itu ya kan, menyalahgunakan. Itu bingung juga aku. Karena perjalanan sidang kami itu sama. Jadi ada juga
istilahnya pada saat sidang itu sepertinya tuntutan itu sulit untuk dibuktikan. Tapi tak kenapa cuma, "Woi," kata, "kan ada. Jangan kau," istilahnya kan ini Bang Herman ini. Bang Herman kita yang di Gambus. Jadi dia cuma mengatakan, "Woi, polisi, awas kau." Kata. Itu anak-anak itu yang pada waktu itu kan chaos itu. Kita nggak bisa ceritakan spesifik karena sudah ingkrah kan. Jadi hanya gara-gara itu vonis. Alat buktinya bagaimana itu? Kita bingung itu. Nah, itulah perlunya kita meningkatkan kesadaran bagaimana memperkuat media, memperkuat massa. Karena untuk melawan kesewenang-wenangan, melawan kekuasaan, itu hanya satu. 2 prinsip itu aja. Kuatkan penjaringan medianya, kuatkan amarah massanya. Tapi begini Bung, melihat beberapa kejadian kemarin dan akhirnya hari ini saya mendengar kemarin dulu ada datang kemari Bung Zuhri Ramadan, bahagian daripada kuasa hukum pemerintahan Kabupaten Batubara ya, bahwa itu yang namanya pemerintah hari ini sedang mengalokasikan dana untuk memberikan bantuan hukum terhadap orang-orang atau rakyat Batubara yang tidak kenal hukum sama sekali. Kalau seandainya terjerat hukum, itu artinya pemerintahan juga sudah mulai berpikir untuk menyelamatkan rakyatnya atas ketidaktahuan tentang hukum itu. Itu Bung cemana memandangnya? Itu Bupati terbaru ini ya, Bung Jahir itu. Kalau itu aku memang belum kualami, jadi aku nggak bisa komentar. Artinya begini, kalau Bung sudah mengalami itu dan merasakan bagaimana centang perenang atau carut marutnya dalam rangka penegakan hukum itu, begitu Bung berpikir Pak Bupati itu sudah mulai mencanangkan itu dan mungkin akan diperdakan itu. Kayaknya itu sudah diperdakan itu. Itu usulan Bang Jamal dulu tak salah. Bung Jamal. Bung Jamal apa ya? Ingat waktu beberapa masa, beberapa mantan aktivis atau yang sedang bergiat, baik di media sosial atau media virtual atau di dunia nyata biasanya. Pada waktu itu kan ada gerakan untuk mengevaluasi 1 tahun kepemimpinan Bupati waktu itu. Nah, memang ada perundingan di situ. Bang Jamal hanya meminta 1. Kan banyak ini kayak jelata. Berhubungan kita pengadilan di sini tidak ada. Biaya untuk masuk penjara gitu. Dari mulai di tahanan polisi, tahanan jaksa sampai tahanan pengadilan sampai tahanan negara. Itu biaya mahal kali itu. Itu udah Bung rasakan ya. Nah, jadi maka dari kesadaran ini kan Jamal ini kan pernah Abang nobatkan sebagai proletarnya Batubara. Advokat proletar Batubara. Nah, atas ide itulah dia usulkan dan alhamdulillah dia akomodir. Berarti yang dibicarakan Bung Zuhri Ramadan kemarin itu adalah hasil pengusulan dari Bung Jamal. Iya, betul. Kan ada beberapa orang yang terlibat di situ kan. Betul. Kalau Bung Zuhri itu hanya menceritakan bahwa Bupati sedang begini gitu. Kita kan tapi upaya Bupati dalam melindungi masyarakat yang kecil untuk mendapatkan fasilitas bantuan itu memang nyata itu. Nyata. Dan buktinya kalau tidak nyata, tak didukung Dewan kan? Karena ini logis, Dewan mendukung. Akhirnya yang 35 duduk di situ tuh oke. Karena tidak asing lagi. Tidak asing lagi pembangunan di masa pemerintahan hari ini. Penegakan hukum dalam bagaimana Bupati mengakomodir istilahnya orang-orang kecil. Karena semua elemen diberikan ruang. Contoh Kadin, adiknya Bupati. Nah, ini kan sinergi nih namanya. Kalau pemerintah tidak mampu untuk misal dalam menuntaskan kemiskinan atau orang-orang lapar, nah diperankanlah Kadin juga. Diperankan yang lain-lain juga kan? Jadi saya melihat begini, Bung. Ini luar biasa Batubara kita hari ini, bahwa di dalam kerangka penegakan hukum Batubara salah satu terbaik. Hampir nol tindak korupsi di Batubara. Berarti pemerintahan kita sudah cukup bagus. Kemudian Bung, pers juga hampir tidak ada menulis ini loh. Jurnalis kita hampir juga tidak ada menulis hal-hal yang tidak baik
baik terhadap penegakan hukum juga dengan pemerintahan. Pemerintah aja. Inilah tadi kalau dibiarkan kesewenang-wenangan terjadi, kalau tidak dikontrol dia, itulah abuse of power itu. Iya. Tapi hari ini nampaknya penegakan hukum bagus, pemerintahan bagus ya, di mata jurnalis kita lihat seperti itu ya. Jadi kok ketawa, Bu? Kalau bukankah ada beberapa kali kemarin ya pemerintahan kita dapat penghargaan. Bagus-bagus apalah namanya Bang ya. Kalau Bung Padlim bilang selagi yang ngomong masih doyan uang Bang. Udahlah nggak ada cerita. Bagus-bagus juga. Jadi saat pemerintahan kita dapat penghargaan, kepolisian juga dapat penghargaan. Itu konkret buktinya. Iya, konkret itu. Jadi itu karena begini Bang ya, kalau kita masuk wilayah birokrasinya, pertama WTP itu udah 3 kali. Iya. WTP itu membuktikan pengelolaan keuangan yang sangat baik. Iya. Dan dibuktikan lagi bahwa kepolisian tidak ada mengungkap hal-hal itu di pemerintahan. Artinya sinergi betul-betul bersih. Kalaupun ada hanya satu. Kecil-kecil. Hanya satu. Iya. Dinas Pendidikan. Oh, yang kemarin ya. Iya. Itu pun tidak melibatkan kebijakan atas. Kebijakan atas ya. Nah, betul. Makanya sudah selesai ya. Iya, clear. Kalau dulu beda dia. Dia hampir setiap tahun ada 2 target ya. Iya, betul. Oke, dan yang kedua Bang, selain pengelolaan keuangan yang sudah bagus, diperkuat lagi apa tadi kosongnya koruptor. Iya. Dan yang ketiga MCK kita. Nah, kan yang kelima terbaik. Iya. Ini membuktikan MCK itu ukuran pencegahan. Iya, betul. Selain pengelolaan keuangan yang semakin bagus, pencegahan yang dipinta oleh negara agar yang dijalankan sama pemerintah daerah itu juga dijalankan sama pemerintahan hari ini. Dan yang ketiga, nah dulu Sakip ini sistem akuntabilitas. Publik ya. Iya. Pokoknya pelayanan yang pengelolaan keuangannya itu dia tuh memang betul-betul sampai ke masyarakat. Apa namanya? Sakip tadi sistem akuntabilitas instansi gitulah deh Bang. Iya. Nah, pengelolaan ini memang betul-betul sudah sempurna. Kenapa? Dari yang C jadi CC. Nah, ada kenaikan 1 tingkat. Kemiskinan udah pernah kita sampaikan kemarin. Dari yang 12 jadi 11. 11 ya, itu real. Melihat pergerakan hari ini Bung dan pengalaman Bung ya. Kemudian Pak Bupati juga sempat menyabet salah satu penghargaan sahabat pers. Ya kan, sahabat pers. Kemudian banyak berbagai macam saya lihat itu. Ini salah satu bukti yang sulit untuk dibantahkan ya kan. Ya. Nah, hari ini Pak Kapolres kita kan pindah. Ya. Pindah ini. Apakah keadaan kemarin bisa juga akan diteruskan dengan kepemimpinan kita berharap kalau kita memang memandang secara jujur. Iya. Dari tahun 2019, 2020, 2021 pemerintah tidak pernah absen itu memberikan hibah kepada kepolisian. Oh, ya. Tidak-tidaknya itu adalah sinergisitas antara pemerintah daerah dengan kepolisian daerah. Iya. Sinergi itu dapat ya. Itu dia clear. Sampai terakhir ini ya ada bantuan dari pemerintah untuk kepolisian itu. Termasuk tak salah ruang tahanan juga ada bantuan dari kayaknya tak salah entah Perkim entah PU, tapi nanti ku cek lagi DPA. Sebagai jurnalis ya siap. Wajarnya itu. Tapi ada juga kemarin di antara sahabat-sahabat itu yang ngeluh memang, tapi kurasa itu bagian kecil. Dia minta dihadirkan di podcast yang berbahagia ini. Ku bilang tunggu dulu. Apa masalahmu Bung? Ku bilang saya orang bahagian daripada kelompok mereka, tapi saya katakanlah macam dipres juga ini kata dia. Kena saya 30. Ini menyalah ini gue pikir. Akhirnya dia kena 100 limpul gitu. Wah, gimana ya gue pikir. Tapi nanti di lain waktu akan kita hadirkan. Ini pengakuan-pengakuan mereka ini kan perlu. Kalau itu udah alami itu Bang, alami. Itu alami. Iya, gimana Bung? Abang pikir aku kemarin dihukum gratis Bang? Wah, nggak gratis Bang, cuma sorry lah. Iya.
ini kan oknum. Iya, oknum tetap oknum. Oke, kita pahami dulu psikologiku di dalam. Aku kan punya anak kecil tuh. Usianya, posisinya bulanan waktu itu ya. 6 bulan setengah, Bang. 6 bulan setengah. Betul. Jadi ada oknum jaksa cerita mau dibantu. Ya, siapa sih yang mau dibantu? Walaupun aku kurang percaya waktu itu. Karena di tahun 2019 kepolisian dapat hibah dari bupati berupa kendaraan dinas. Kejaksaan 2019 itu. Oh, ujung. Iya, ujung. Iya, Desember lah ya. Pertengahan. Perencanaannya 2018. Sinkronisasi pada waktu itu. Pokoknya kendaraan dinas untuk pimpinan di kepolisian dapat hibah. Kemudian di kejaksaan juga dapat. Kemudian di lapas juga dapat. Kemudian di pengadilan juga dapat. Nah, inilah sinergisitas antara pemerintah daerah dengan sektor-sektor tertentu lah di wilayah hukum ini. Itulah kepedulian bupati dalam hal ini. Nah, jadi aku kurang yakin karena bupati sudah sangat baik gitu kan sama mereka. Kalau aku seandainya menyuap mereka, ini nggak akan mungkin. Tapi karena kita punya anak usia 6 bulan setengah, pastilah kita menginginkan mana yang terbaik. Walaupun harus menggadaikan rumah waktu itu. Waduh. Uang diterima oleh oknum. Oh iya. Timbangan tadi lah ya. Iya, timbangan. Jadi dijanjikan aku hukuman 6 bulan. Udah. Oke, kita ikuti. Rupanya tuntutan setahun, putusan juga setahun. Nah, sebelum ini diputuskan, dihubungilah. Bagaimana? Ini ketua pengadilan mau bersih katanya. Tapi kalau balik uang, ini bisa naik ini hukumannya. Waduh. Ini yang kualami, Bang. Yang kualami. Pengalaman ya. Ya, dan itu pun masih ada bukti tertulis. Chat antara beliau dengan keluarga lah. Masih bisa dibuktikan itu sampai sekarang. Tapi aku tidak pendendam, Bang. Cara balas dendam terbaik itu ikhlas. Oke, dan yang kedua, kalau menanggapi bupati dapat penghargaan sahabat pers, wajar. Karena begitu aku masuk, alhamdulillah dia juga membantu, Bang, di dalam. Tolong jaga adik kita di dalam sama melalui Kalapas. Adiknya bupati juga membantu biaya akomodasi. Wajar kan? Iya, wajar. Memang itulah tujuan mereka aku di penjara agar aku terdidik. Edukasi ya. Jadi itu wajar. Aku sebagai orang lanjut. Jadi itu makanya pernah aku bilang kemarin, ngapailah kita marah sama orang yang mempenjarakan kita. Kalau tujuannya agar kita ini besok lebih terdidik, lebih bijaksana, lebih arif. Dan cara mereka bagaimana melindungi aku di dalam. Aku kan tidak ada apa-apain. Bahkan waktu di dalam dihormati di dalam. Sama Kalapas dihormati, sama KPLP dihormati. Tak pernah diganggu apa-apa. Nah, itulah pesanan bupati kepada lapas agar aku di dalam memang betul-betul dilindungi. Kalau bisa dikasih tempat-tempat yang memungkinkan aku nyaman. Betul. Gitu. Jadi pemirsa, tidak boleh kita memandang hanya sampulnya saja. Ini kebiasaan kita yang baru. Kita sering hanya melihat judul, melihat sampul tanpa pernah mencoba untuk mengetahui apa isinya. Hari ini pembuktian itu jelas. Kalau kemarin batubara mengatakan A, B, C, D, entah apa-apa, tapi orang yang mengalami itu sendiri menceritakan hari ini. Dan itu adalah bukti kepedulian dari atau tata cara orang dalam mendidik atau apalah namanya terhadap seorang yang dia cintai. Saya rasa ini pengalaman cukup bagus. Ada lagi yang mau diceritakan, Bung? Ada. Cuma inilah yang ingin ku sampaikan. Kalau pemerintah terus melakukan perbaikan dan itu pencapaiannya ada kok di media kita. Kita paparkan pencapaian ekonomi, pencapaian dalam sosial, pembangunan. Pokoknya itu semua terukur, ada capaiannya. Betul. Kalau ada kritik-kritik kecil biasanya itu ya. Biasa. Yang penting pemerintah menurut catatanku dari sisi jurnalistik sudah menunjukkan bahwa mereka memang betul-betul peduli kepada masyarakat. Nah, yang kedua yang perlu diperbaiki itu yang lebih kentara.
penegakan hukumnya lah, diperbaikilah. Iya. Karena aku sudah memasuki 2 wilayah. Iya. Wilayah dengan pemerintah, wilayah dengan penegakan hukum. Ya. Penegakan hukum sepertinya perlu betul untuk diperbaiki. Jangan mentang-mentang tidak ada perlu pangkat, kuceritakan semuanya, perlu kuceritakan semua karena cara balas dendam terbaik itu dengan mengikhlaskannya. Iya. Iya, kita pun tak pernah. Kita juga ada prinsip ini, Bung. Kita nggak pernah dendam, tapi akan ingat terus. Kalau coba orang mengusik kita bantai sekali lagi. Kira-kira gitu ya, Bung. Misal lah, inilah aku tanya sama Abang. Iya. Kalau kadar susu anak Abang dikurangi. Iya. Abang apa diam? Ya harus siap-siap juga orang itu ya kan. Ngapa kau kurangi? Cacing diinjak-injak. Iya. Tanah aja diinjak-injak, cacing marah. Marah, iya. Jadi contoh lah, Abang kan pelaku di Batubara ini. Saya Abang, itulah ya. Bang Wahid, Bang Arsad, ini kan 3. Ada Dayat satu. Ya Bang Dayat ya. Ini kan konco nih. Iya. Ada Batubara ini kan salah satunya sumbangan terbesar orang Abang lah. Iya, dan itu nggak mesti juga orang tahu kan. Enggak. Tapi hadirnya penegakan hukum hari ini, berjalannya pemerintahan hari ini semua juga tidak terlepas dari para pejuang. Termasuk salah satunya Bang. Iya. Nah, kalau Abang diusik, yang lain masih hidup juga. Iya. Jadi saya pernah gini, Bung. Ini pengalaman sedikit pula kita ceritakan ya kan. Ada orang cerita, aparat juga ngomong gini. Itu kan cerita dulu kata dia. Jadi ku bilang, kau kalau nggak ada dulu, mana mungkin kau ada sekarang? Gue bilang gitu. Jadi banyak orang yang mau kita tangkap dari cerita ini, banyak orang yang melupakan sejarah. Memang seperti itu. Ya begitulah, Bung. Kalau memang betul-betul menjalankan penegak hukum yang sehat, nggak mereng topinya ya. Udahlah, artinya kalau semuanya bisa diatasi dengan pendekatan sosial, dengan pendekatan kasih sayang. Lebih-lebih Bapak Kapolres kita sudah menunjukkan tauladan dia sebagai orang yang memang peduli dengan orang kecil. Iya, betul. Nah, itu apanya itu jargonnya dan itu terpatri betul di sejak masa Pak Kapolres hari ini. Orang yang harusnya hari ini tidak ada makan, yang harusnya meminjam uang di toko di kedai-kedai, nah diatasi. Nah, ini kan tidak hanya sekedar sosial, tapi juga karitatif, pendekatan kasih sayang, karitas, artinya cinta kasih. Jadi ini perlu diiringi dengan bagaimana penegakan hukum ini seharusnya berjalan seperti itu. Kita memang merasa kehilangan lah pada saat Pak Kapolres kita pergi. Ya, tapi kan ada Kapolres yang baru nih. Ya, mudah-mudahan penegakan hukum inilah salah satunya harapan terbesarku. Aku dua kali udah masuk dan 2 kali aku melihat hal yang sama. Iya, jangan masuk lagi ya. Nah, kita berharap betul-betul direformasi betul lah. Iya. Nah, Pak Kapolres yang baru, kalau seandainya nanti masuk ke Batubara, jangan takut siapapun, jangan percaya siapapun, kemudian jangan bergantung sama siapapun. Berjalanlah, hukum itu seperti air mengalir. Iya, aduh. Dengar Pak Kapolres, mudah-mudahan Bapak suatu waktu akan melihat ini. Ini harapan dari kami, anak-anak Batubara, jurnalis, bagian kecil dari jurnalis Batubara, kemudian orang yang pastilah kami anak Batubara peduli dengan Batubara ini. Kira-kira seperti itu, Bung ya. Ada yang mau disampaikan lagi, Bung? Sudah cukup. Biasanya di sini harus pakai pesan dan kesan. Sampaikan dulu, Bung. Oke. Kesan tadi kayaknya udah aku organisasikan tadi. Sampaikan pertama, lagi. Kapolres kita memang posisinya orang yang sangat karitatif, yang mendekatkan diri kepada masyarakat, dan ini juga terbukti kan, Belawan melakukan pengeboman di Polresta Medan. Nah, kenapa tidak di Belawan? Sementara yang bersangkutan tinggal di Belawan itu tak salah ya. Nah, ini salah satu kecintaan mereka kepada Kapolres pada waktu itu. Ini memungkinkan dari aspek lain kan bisa jadi. Nah, setelah di Batubara, alhamdulillah. Jurnalis dari yang konfrontatif, jadi taat aturan. Oke. Dan yang kedua, LSM-nya dulu kan banyak nih. Wah, jangan tanya Pak. Banyak kali. Nah, ruang gerak mereka pun alhamdulillah kondusif. Jadi betul, betul, itulah kesan yang memang
Patri. Iya. Dan memang posisinya walaupun waktu di dalam kemarin sebelum aku masuk ke dalam aku kan memang selalu koordinasi nih. Iya. Sama orang-orang Bapak kan. Iya. Ya pada akhirnya aku berharap tolong diberi penangguhan. Kenapa aku tidak dikasih penangguhan? Pada waktu itu aku kecewa lah. Anakku waktu itu usia 6 bulan. Memohon buatlah katanya sama si kawan apa namanya teknik kebaikan dalam rangka menjerumuskan orang India tadi. Orang India tadi. Jadi suruhnya lah keterangan lurah. Polisi India bukan orang India, polisi India. Keterangan lurah, oke kita siapkan. Kemudian tanda tangan mama, tanda tangan istri. Sebegitunya lah ya. Iya, kalau memang nggak ada niat, nggak usah lah membuat orang tuh repot. Iya betul. Iya kan? Perilaku dajal ya. Itu kecewa itu kecewa. Nah, apa adanya aja. Kalau memang aku memungkinkan melarikan diri, kayak mana aku melarikan diri? Iya. Kalau itu alasannya. Iya betul. Kan gitu. Nah, Bang Rahmat sah. Dikasih. Ya, yang kasus penangguhan kan? Penangguhan. Kita kok enggak. Kasusnya sama. ITE ayat 27 pasal 27 ayat 3. Sama-samanya kami. Tapi nanti jawaban orang itu suka-suka kami lah. Ya itu kayaknya perlu reformasi betul-betulan lah penegakan hukum di sini. Itulah pesanku. Itulah kesanku selama ini. Pesanku ya mudah-mudahan Bapak Kapolres lebih arif lagi, lebih bijaksana lagi di dalam sistem baru yang akan nanti dimasuki. Untuk apa? Pesan untuk jurnalis? Iya. Udahlah Bang, kalau jurnalis ini kan banyak kali kompetensi, jadi aku nggak mau menyinggung itu ya. Itulah pesan, mudah-mudahan yang terbaik, buat yang terbaik, selalu yang terbaik, dan mudah-mudahan dilindungi Tuhan, selalu disupport sama pengusaha-pengusaha untuk berbuat baik, pengabdian terhadap bangsa dan negara ini. Siap. Kira-kira. Jadi pemirsa, ada beberapa hal yang kami coba rangkumkan dari perbincangan ini. Salah satunya, kalau saat kita terjerembab ke permasalahan hukum, jangan pernah percaya sama siapapun. Jangan pernah bergantung pada siapapun. Satu lagi tadi, jangan takut sama siapapun. Sebab ketika salah satu dari ketiga ini kita tabrak, ya tersangka. Saya rasa itu adalah pembelajaran yang baik. Semoga pemirsa Rai yang berbahagia bisa mendapat pelajaran dari sini. Oke, terima kasih Bung. Thank you Bang, sukses selalu. Ya.